Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah, untuk kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan iman, Islam, yang mana kita masih diberikan kekuatan juga untuk menimba ilmu. Pada kali ini, izinkan saya Ahmad Maskuri, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang. Saya semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait materi tentang YLKI atau yang dikenal sebagai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Adapun video nantinya yang saya share dan saya jelaskan ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen yang diampu oleh dosen Ibu Feni Bintarawati. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasan materinya. Yang pertama mungkin kita mulai dari pengertiannya dulu. Pengertian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia secara arti luas. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI secara arti luas adalah lembaga non-pemerintahan yang didirikan dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi para pelaku konsumen yang ada di Indonesia. Nah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga merupakan sebuah jembatan dari para konsumen dan para pelaku usaha untuk mengawasi tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Salah satunya juga seperti kebijakan yang kiranya nantinya bisa merugikan salah satu pihak. Kita masuk ke dasar hukum. Dasar hukum dari YLKI sendiri termaktub pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau kita kenal sebagai UPK. Nah, di dalam undang-undang tersebut pasal 44 disebutkan juga bahwa lembaga swadaya masyarakat ini atau yayasan ini diakui keberadaannya secara hukum. Lembaga ini juga yang nantinya memperjuangkan hak-hak dan kewajiban para pelaku usaha maupun konsumen di dalam maupun di luar pengadilan. Kita lanjut. Yayasan Lembaga Konsumen ini mencakup beberapa kegiatan di dalamnya. Adapun kegiatan-kegiatannya yang pertama pendidikan formal. Nah, pendidikan formal yayasan ini memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pelaku konsumen. Yang kedua ada penanganan pengaduan konsumen. Di sini yayasan Lembaga Konsumen ini dapat menerima dan menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat tentang barang atau jasa yang mereka dapatkan yang kiranya merugikan dari pihak konsumen. Yang ketiga ada penelitian dan survei pasar. Di dalam penelitian, Yayasan Lembaga Konsumen dapat melakukan studi terhadap kualitas barang dan jasa. Artinya barang dan jasa nantinya akan dicek dan diuji bagaimana kelayakannya untuk dikonsumsi atau dinikmati oleh para konsumen. Yang keempat ada advokasi kebijakan publik. Nah, dalam advokasi ini Yayasan Lembaga Konsumen dapat mengkritisi dan mendorong kebijakan pemerintah yang berpihak kepada perlindungan konsumen. Artinya memang benar-benar hak-hak konsumen di situ yang diperjuangkan dalam hak advokasi. Yang terakhir ada berupa kegiatan kampanye di sosial media. Nah, kampanye di sosial media, Yayasan Lembaga Konsumen ini dapat menyebarluaskan isu-isu konsumen melalui media sosial, seperti seminar, diskusi, dan yang lain-lain. Nah, setelah pengertian dasar hukum dan kegiatan-kegiatan dari Yayasan Lembaga Konsumen, mungkin ini kita masuk ke pembahasan mengenai tugas dan fungsi dari yayasan ini dan perannya terhadap para konsumen. Yang mana kita tahu untuk saat-saat ini banyak sekali isu-isu viral di masyarakat, terutama yang dialami oleh para konsumen, termasuk kerugian-kerugian
yang mereka rasakan di waktu-waktu dekat ini, khususnya ketika muncul isu-isu viral yang menyangkut masalah keselamatan, masalah kualitas barang ataupun jasa, dan kejujuran dari sebuah produk. Dalam konteks kasus seperti dugaan contohnya ya, motor Honda yang secara kualitas tidak memenuhi standar. Banyak sekali mereka yang baru membeli unit-unit baru mengalami musibah seperti kerusakan-kerusakan yang memang secara teknis berasal dari produk itu sendiri, bukan dari kesalahan para konsumen. Terus ada lagi isu pertama koplosan. Nah, ini yang juga viral. Terus bagaimana konsumen yang sudah bertahun-tahun memakai Pertamax ternyata isinya dioplos dengan Pertalite dengan harga yang berbeda atau non subsidi. Itu kan merugikan nggak hanya 1-2 orang. Terus ada lagi pembalut wanita yang dibuat dengan bahan-bahan yang berbahaya yang dapat mengancam kesehatan. Nah, di sini Yayasan Lembaga Konsumen seharusnya bisa hadir sebagai garda paling depan yang menyuarakan kepentingan konsumen, karena memang banyak sekali contoh-contoh lain selain yang saya sebutkan tadi. Yayasan Lembaga Konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan investigasi. Gunanya apa investigasi? Ini investigasi yang secara independen bisa dilakukan oleh yayasan untuk mengedukasi publik. Dari investigasi tersebut, yayasan bisa menekan pemerintah dan pelaku usaha untuk memberikan klasifikasi serta solusi dengan kredibilitas dan pengaruhnya. YLKI harus mampu juga mendorong transparansi informasi dan mencegah penyebaran informasi yang simpang siur. Informasi yang simpang siur ya seperti yang lagi viral-viral ini. Banyak juga kan masyarakat yang ini benar nggak sih kok kayak simpang siur. Nah, di sini yayasan Lembaga Konsumen ini hadir untuk memberikan penjelasan pemahaman kepada masyarakat. Nah, dalam isu-isu seperti yang tadi saya sampaikan, YLKI dapat menuntut pihak-pihak lembaga usaha itu ataupun pemerintah untuk membuka hasil uji lab dari barang-barang yang memang tidak sesuai. Nah, dalam kasus tersebut, ketika uji lab dilakukan atau bisa bekerja sama untuk mendorong BPOM atau pakar kesehatan, terutama pada produk pembalut itu, nantinya bisa diketahui, dikaji kebenaran informasi dan dampaknya bagi konsumen. Yayasan Lembaga Konsumen itu bisa melakukan hal-hal tersebut. Jadi bisa juga nanti disampaikan ke masyarakat bahwasanya informasi yang viral ini adalah informasi valid, benar, dan dampaknya bagi masyarakat apa, terutama masalah kesehatan. Yang paling riskan mungkin ya seperti produk Honda itulah yang harus dibenarin secara kualitas, karena kendaraan kan mencakup masalah keselamatan. Nah, selain itu, Yayasan Lembaga Konsumen juga memiliki peran penting untuk mendorong revisi regulasi. Revisi regulasi seperti apa? Seperti memperkuat sistem pengawasan dan memfasilitasi pengaduan serta gugatan hukum jika ditemukan memang ada bukti kerugian atau pelanggaran yang nyata. Memiliki peran penting untuk mendorong revisi regulasi. Revisi regulasi seperti apa? Seperti memperkuat sistem pengawasan dan memfasilitasi pengaduan serta gugatan hukum jika ditemukan memang ada bukti kerugian atau pelanggaran yang nyata. Ketegasan dari YLKI ini dalam menyikapi isu-isu viral ini bukan hanya melindungi konsumen saja, tetapi juga menjadi pengingat bagi para pelaku usaha untuk tidak mengabaikan etika dan standar keselamatan produk. Nah, dari isu-isu viral yang tadi mungkin saya sampaikan, teman-teman akhirnya mengetahui bahwasanya Yayasan Lembaga Konsumen ini memang benar-benar kita rasakan manfaatnya. Kalau mungkin tidak ada Yayasan Lembaga Konsumen, kita tidak tahu isu-isu viral itu benar atau enggak, akibatnya seperti apa dan tindak lanjutnya seperti apa.
minimal juga mencegah para pelaku usaha ketika ada yayasan yang menaungi hak-hak para konsumen. Mereka akhirnya berpikir untuk berbenah memperbaiki produk-produknya agar tidak ngawur dan sembarangan dalam menjual produk. Mungkin itu ya teman-teman, terlalu panjang juga sudah saya sampaikan. Kiranya cukup. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ketika saya menyajikan dan menyampaikan materi. Terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.